Bab 521, Kemiskinan adalah dosa asal. Saat ini, Niu Zanshan, yang berdiri di sampingnya, sepertinya tidak mau kesepian. Dia berdiri dan berkata, "Aku ingin memberitahumu, ini adalah wanita yang tidak tahu malu. Jangan tertipu olehnya ilusi. Jangan mengira dia terlihat polos, seperti orang suci, tapi sebenarnya sangat kejam. Dia pernah diam-diam mengatakan kepada saya bahwa selama dia memberinya 1.000 yuan, dia akan tidur dengan saya, tetapi saya selalu bersih orang, jadi saya menolak. Wajar jika seorang wanita mencuri kalung, karena dia adalah wanita yang tidak tahu malu." Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba meledak. Berita ini jauh lebih eksplosif daripada mencuri kalung. Bagaimana mungkin? Ouyang Jing adalah gadis tercantik di sekolah kita, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi saat ini. Kita semua berada di era di mana kemiskinan ditertawakan tetapi bukan prostitusi. Selama ada orang yang rela melakukan apa saja demi uang. Ya Tuhan, ini Dewi saya. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Ouyang Jing benar-benar marah. Ketika dia pergi ke rumah Ma Caifeng di dulu, menurutnya pasangan parubaya itu ramah dan merupakan kakak perempuan yang sangat baik. Namun tidak pernah dalam mimpi terliar saya membayangkan bahwa kedua orang ini tampaknya adalah orang yang berbeda, dengan putus asa menyiramkan air kotor ke diri mereka sendiri. Kamu, dia ingin menjelaskan, tapi dia tidak bisa menjelaskan hal semacam ini dalam beberapa kalimat. Dia merasa pusing dan pusing karena amarahnya, dan tubuhnya langsung terjatuh ke belakang. Ye Bufan buru-buru mendukungnya dan menyuntikkan ledakan energi kacau untuk membantu Ouyang Jing memilah energi dan darah yang kacau itu. Pada saat ini, niat membunuh muncul di hatinya, dan dia ingin segera membunuh Ma Caifeng dan Niu Zanshan. Tapi situasi saat ini memang agak rumit, jika dia membunuh kedua orang ini saja, dia punya 10.000 cara, tapi masalahnya adalah bagaimana mengembalikan reputasi adiknya. Tuduhan tidak berdasar seperti ini paling sulit ditanggulangi karena tidak ada bukti substantif sama sekali. Jika tidak ditangani dengan baik, bukan hanya penjelasannya yang tidak jelas, tapi juga akan mendorong arogansi pihak lain. Saat ini, seseorang di sebelah saya berkata, "Kamu berbicara omong kosong. Ini hanya meludah dan menyiramkan air kotor ke orang lain." Orang yang berdiri untuk berbicara adalah Zhao Ying keadilan, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Ma Caifeng berteriak, "Gadis kecil, apa yang saya katakan itu benar. Jangan tertipu oleh penampilannya. Wanita ini terlalu miskin, jadi dia mencuri kalung berlian saya. Lepaskan. Bab ini belum berakhir, tolong balik halamannya." Sial, apakah kemiskinan merupakan bukti kejahatan orang lain? Ada begitu banyak pengemis di jalan, mengapa Anda tidak mengatakan mereka mencurinya? Tanda tanya. Dia berkata bahwa Ouyang Jing adalah orang miskin dan menjalani kehidupan yang sederhana dan sederhana. Sederhana dan rendah hati. Niu Zanshan berkata dengan nada menghina, "Siapa kamu? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dia? Itu sebabnya kamu merayuku." Ma Caifeng berkata kepadanya, "Coba lihat. Kain yang dikenakan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bersama-sama tidak bernilai banyak uang. Apakah Anda percaya bahwa mereka tidak miskin?" Setelah dia mengatakan ini, semua orang di sekitar mereka teman sekelasnya sering mengangguk. Ouyang Jing adalah gadis cantik di sekolah, dan banyak orang tahu bahwa situasi keluarganya memang miskin secara finansial. Zhao Ying berkata, "Siapa saya? Saya seorang agen real estate. Beberapa jam yang lalu, seseorang baru saja membeli rumah dari saya seharga 800.000. Mengapa Anda menyebut mereka miskin?" Mengetahui prosedur pembelian rumah Ouyang Jing dan menunjukkannya kepada semua orang. Dia mengangkat sertifikat perumahan di tangannya dan berkata, "Lihat, orang yang mampu membayar 800.000 yuan sekaligus untuk membeli rumah, menurut Anda apakah mereka bisa menjadi miskin? Bisakah Anda mencuri kalung senilai 20.000 yuan? Bisakah Anda menjual diri Anda sendiri seharga 1.000 yuan sekaligus?" Saya tidak tahu apa hubungan antara mereka dan Ouyang Jing, tapi saya yakin kedua bajingan ini hanya memfitnah dan memfitnah. Saat ini, para penonton menjadi heboh lagi.
Petik 2. Saya tidak menyangka bahwa Ouyang Jing hanya bersikap rendah hati dan tidak terlalu miskin. Ketika saya masih di sekolah, saya bisa membeli rumah dengan uang tunai, pembayaran penuh sebesar 800.000 yuan. Dia tidak miskin, tapi sangat kaya. Apa dua orang ini? Bukankah ini mulut yang penuh omong kosong? Bagaimana mungkin seseorang dengan uang sebanyak itu bisa mencuri kalung senilai 20.000 yuan, apalagi menjual dirinya sendiri? Petik 2. Saya sudah lama melihat bahwa kedua orang ini bukanlah orang baik. Ternyata mereka ada di sini untuk menyiramkan air kotor ke dewi saya. Petik 2. Ini adalah dewi favoritku. Dia sangat kaya namun sangat rendah hati. Ouyang Jing, kami mendukungmu. Ini, Niu Zanshan dan Ma Caifeng saling memandang, jelas hal-hal di luar imajinasi mereka dalam rencana sebelumnya, mencuri kalung itu pada awalnya merupakan kejahatan yang tidak beralasan. Selama itu terpasang, pihak lain tidak dapat melepasnya bahkan jika mereka menginginkannya. Miskin, menjadi miskin adalah dosa asal, dan menjadi miskin menyebabkan kemungkinan pencurian. Bab ini belum berakhir, silakan balik halamannya. Kurung tutup. Dibandingkan dengan orang miskin yang berdiri di samping seorang jutawan, orang lebih percaya bahwa orang miskin itu adalah seorang pencuri. Tidak ada yang akan meragukan seorang jutawan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang agen real estate tiba-tiba muncul dan membeli rumah tepat di dalamnya saatnya bagi seorang gadis yang tidak pulang kerja selama liburan untuk membelinya dengan pembayaran penuh. Sebuah rumah seharga 800.000 yuan segera menghancurkan label miskin mereka. Kilatan kepanikan melintas di wajah Ma Caifeng, tetapi wanita itu sangat miskin licik dan dengan cepat menenangkan diri. Dia berteriak kepada Zhao Ying, Lalu kenapa? Apa arti rumah 800.000? Mungkin dia mencuri uangnya, atau mungkin dia mendapatkannya dengan menjual dirinya sendiri. Kamu, bukankah ini kata-kata yang kuat? Zhao Ying sangat marah sehingga dia gemetar karena pihak lain tidak tahu malu, tetapi alasan pihak lain hampir tidak dapat dipertahankan. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Niu Zanshan mengikuti dan berteriak, itu benar, dia ada di rumah kami bahkan lebih dari 20.000 yuan dicuri dan ditipu. 800.000 yuan tidak berarti apa-apa. 800.000 bukanlah apa-apa, bagaimana dengan 30 juta? Sambil berbicara, Zhang Qian melangkah keluar. Ma Caifeng melihat seseorang berdiri untuk membantu Ouyang Jing dan berkata dengan marah, siapa kamu? Zhang Qian berkata kepada semua orang yang hadir. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Zhang Qian, manajer toko Hermes. Niu Zanshan berteriak, apa yang terjadi dengan manajer toko khusus itu? Apa yang bisa dibuktikan? Bisakah kamu membuktikan bahwa dia bukan pencuri? Bisakah dibuktikan bahwa dia tidak akan mengkhianati dirinya sendiri? Kamu benar, aku benar-benar bisa membuktikannya. Zhang Qian berkata. Izinkan saya memberitahu Anda, beberapa jam yang lalu, Nona Ouyang Jing dan saudara laki-lakinya, Tuan Ye Bufan, menghabiskan 31 juta sekaligus di toko saya. Dia juga menolak layanan diskon 20% yang ditawarkan oleh toko kami dan memberikan 6 juta yang bisa dihemat sebagai amplop merah kepada karyawan kami. Coba pikirkan betapa kayanya seseorang yang menghabiskan 31 juta yuan untuk membeli pakaian sekaligus dan akan menjadi orang super kaya seperti apa dia. Mungkinkah seseorang yang dengan seenaknya memberikan 6 juta sebagai amplop merah kepada orang lain bisa mencuri kalung berlian senilai 20.000? Mungkinkah menjual tubuh Anda seharga 1.000 yuan? Petik 2. Bab 522, Bukti Kuat. Suara Zhang Qian sangat manis dan lembut, tetapi pada saat ini, suaranya sekeras ledakan di telinga semua orang yang hadir. Semua orang berdiri di sana tertegun, tak bergerak, seperti prajurit dan kuda terakota versi nyata. Tak heran, kabar ini sungguh mengejutkan. Sertifikat real estate yang ditunjukkan Zhao Ying barusan hanya dapat membuktikan bahwa Ye Bufan dan Ouyang Jing memiliki latar belakang keluarga yang baik dan setidaknya mampu membeli rumah. Tapi itu hanya bagus. Itu bahkan bisa dicapai dengan mencuri atau cara yang tidak benar. Tapi sekarang berbeda, membeli barang mewah membutuhkan biaya 30 juta.
Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan bos besar dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta tidak akan menjadi masalah besar. Dan mereka dengan santai mengeluarkan 6 juta untuk memberi tip kepada orang-orang dan memberi mereka amplop merah. Betapa kayanya ini di luar imajinasi mereka. Setelah tertegun sejenak, semua orang tersadar dan pemandangan itu langsung meledak. Ya Tuhan, Dewi saya cantik sekali. Tapi saya tidak menyangka menjadi begitu kaya. Jika Anda menghabiskan 30 juta untuk membeli barang mewah, Anda harus menjadi seberapa kaya. Saya khawatir itu akan terjadi, harus 3 miliar, bukan 30 miliar. Petik 2. Aku masih bermimpi memelihara Ouyang Jing ketika aku kaya, tapi sekarang sepertinya aku hanya bisa dipelihara oleh orang lain. Dari mana datangnya kedua anjing gila ini? Hanya bisa memberimu tip. Harganya 6 juta, bagaimana dia bisa menghargai cincin berliannya yang seharga 20.000 yuan? Untuk memukulinya sampai mati. Situasinya benar-benar terbalik untuk sementara waktu. Sebelumnya, masih ada orang yang ragu dengan pencurian cincin oleh Ouyang Jing, tapi sekarang tidak ada yang percaya sama sekali. Cuma bercanda, kalaupun memikirkan masalah tumit Anda tidak akan menyangka orang kaya seperti itu akan mencuri kalung rusak. Niu Zanshan dan Ma Caifeng tampak bingung. Plot seperti ini di luar impian terliar mereka. Setelah tertegun sejenak, Ma Caifeng berteriak, "Tidak, saya baru saja melihatnya. Kalian berkumpul, kalian satu geng. Apa yang baru saja kalian katakan tidak mungkin benar. Bagaimana bisa seseorang menghabiskan 6 juta untuk melakukan ini? Tip, apakah menurut Anda dia adalah orang terkaya di dunia?" Niu Zanshan juga tersadar dan berteriak, Ya, Anda berbicara omong kosong. Anda membantu mereka menghilangkan kecurigaan pencurian keluar. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tangannya 30 juta. Orang-orang di sekitarnya perlahan menjadi tenang karena kegembiraan mereka dan mulai skeptis terhadap kata-kata Zhang Qian. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah di luar imajinasi orang awam. Kamu tidak percaya, kan? Buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Zhang Qian mengulurkan tangan dan mengeluarkan stempel pajak yang dikeluarkan oleh Ye Bufan ketika dia melakukan pembelian. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah faktur resmi dari negara, dan dengan jelas tertulis Tuan Ye namanya dicap dengan stempel resmi. Tahukah Anda berapa pajak pada faktur ini? Beberapa juta untukmu. Kalau masih belum percaya, lihat lagi. Dilihat dari waktu penerbitannya, menurutmu apakah aku akan mengeluarkan tagihannya terlebih dahulu untuk kalian berdua, badut? Bisa dikatakan tak terbantahkan, dan Ma Caifeng serta Niu Zanshan benar-benar tercengang. Seperti yang dikatakan Zhang Qian, tidak mungkin ada orang yang menggunakan jutaan pajak dan biaya untuk membuat lelucon ini, dan waktunya salah, dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kebenarannya hanya satu, yaitu mereka memang sekaya itu. Itu. Keduanya saling memandang dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi tak satu pun dari mereka mengucapkan kalimat lengkap. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa sekarang kebenaran telah terungkap, Ouyang Jing tidak bersalah, dan kedua orang ini hanya meludahkan darah. Ye Bufan melangkah maju dan berkata kepada kedua orang itu, minta maaf kepada adikku, dan beritahu aku apa tujuanmu melakukan ini. Membiarkanmu pergi hari ini. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Saya tidak salah. Ma Caifeng berteriak dengan pandangan ke dalam, apakah penting memiliki uang? Bisakah Anda memaksa orang lain untuk meminta maaf jika Anda punya uang? Niu Zanshan berkata, ya, kalung kami hilang, dan saya curiga bahwa adikmu mencurinya, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana? Sekarang kedua orang itu membuat keputusan putus asa dan kehilangan kalung berlian itu. Meski keadaan kini sudah benar-benar terbalik, Ye Bufan dan yang lainnya masih belum bisa menemukan bukti fitnah mereka, meski polisi datang, percuma saja. Ye Bufan berkata, apakah kamu ingin mengatakannya atau tidak? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apapun yang kamu katakan, kita harus pulang dan tidur. Setelah Ma Caifeng mengatakan itu, dia menarik Niu Zanshan dan menginginkannya untuk menyelinap pergi, tapi Ye Bufan mengulurkan tangannya.
Niu Zanshan berteriak, apa yang akan kamu lakukan? Membatasi. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Kebebasan pribadi adalah melanggar hukum. Percaya atau tidak, saya akan melaporkan dan memperingatkan Anda sekarang. Saat ini, dua penjaga keamanan sekolah berjalan menjauh dari kerumunan. Dia masuk dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kamerat keamanan, orang ini menghalangi kita untuk melepaskan kita dan ingin membatasi kebebasan pribadi kita. Ma Caifeng datang untuk mengeluh lebih dulu. Penjaga keamanan terkemuka memandang Ye Bufan dan berkata, anak muda, apa yang terjadi? Ouyang Jing menghampirinya dan berkata, saudaraku, lupakan saja. Sekarang, setelah kebenaran terungkap, dia tidak ingin kakaknya melakukan sesuatu yang keterlaluan karena dia, jadi dia tidak ingin berdebat dengan kedua orang ini lagi. Yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa meskipun kedua orang ini penuh kebencian, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Sekarang sudah menjadi aturan hukum masyarakat, dan mereka tidak dapat memberikan bukti apapun untuk membuktikan bahwa pihak lain telah melanggar hukum. Tidak ada gunanya bahkan jika polisi datang. Niu Zanshan dan Ma Caifeng terlihat sedikit bangga. Meskipun rencana hari ini tidak berhasil, tidak ada yang bisa dilakukan pihak lain. Yang tidak kusangka adalah Ye Bufan menunjuk ke arah Niu Zanshan dan berkata, saudaraku, pria ini baru saja mencuri arlojiku. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Niu Zanshan tiba-tiba berubah. Apa, omong kosong. Kapan aku mencuri barangmu? Ini adalah tuduhan palsu. Apakah Anda yakin saya akan menuntut Anda? Ma Caifeng juga berteriak, ya, semua orang menonton. Kapan kami mencuri jam tangan Anda? Petik 2. Hari ini Anda harus menjelaskan semuanya. Anda harus bertanggung jawab atas tuduhan palsu terhadap orang baik. Ekspresinya kembali ke arogansi sebelumnya. Dia bisa menjebak Ouyang Jing karena tidak ada yang bisa melihatnya saat itu. Tidak ada saksi atau bukti fisik. Itu adalah kasus yang belum terpecahkan. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Ada ratusan pasangan di tempat kejadian. Melihatnya, anak ini juga ingin memainkan triknya sendiri, namun dia masih jauh dari itu. Tapi sekarang jelas bukan itu masalahnya. Metode ini tidak berhasil. Dia meraih lengan Ye Bufan dan berkata, saudaraku, lupakan saja. Katakan saja lupakan saja. Harganya tidak semurah itu. Petik 2. Ketika Ma Caifeng mendengar perkataan Ouyang Jing, dia langsung menjadi tidak masuk akal dan berkata, kamu menghina karakter kami. Kami harus meminta maaf dan membayar kompensasi hari ini, jika tidak, urusan hari ini tidak akan selesai. Bab 523, jam tangan dengan identitas. Minta maaf. Bayar kompensasi. Kamu terlalu banyak berpikir. Ye Bufan berkata kepada pemimpin keamanan, kedua pria ini baru saja menindas adikku. Aku pergi untuk menghentikan mereka, tetapi mereka mencuri jam tangan emasku. Ayo, nak, kamu harus berbicara dengan bukti. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menunjuk ke sakunya, saudara keamanan, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya, arlojiku ada di sakunya. Dia berbalik berkeliling dan berkata. Zhang Qian berkata, saudari Zhang, silakan gunakan ponsel Anda untuk merekamnya, sehingga Anda tidak perlu menunggu sampai kedua orang ini gagal membayar tagihannya. Apakah Ye Bufan serius dan benar-benar kehilangan arlojinya? Meskipun dia sedikit bingung, dia tetap mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi kamera, dan mulai merekam Niu Zanshan. Ouyang Jing juga bingung. Dia tidak tahu kapan kakaknya membawa jam tangan dan kapan jam itu hilang. Penjaga keamanan berkata dengan ragu, Tuan, bisakah Anda melihat saku Anda? Lihat saja, saya tegak dan tidak takut dengan bayangan miring. Saya akan lihat apa yang Anda katakan nanti. Dengan percaya diri, saat aku mengeluarkannya, aku tercengang. Sebuah arloji emas cerah tiba-tiba muncul di telapak tanganku. Ah, benar saja, ada jam tangan emas. Aku tidak menyangka dia adalah pencuri ulung. Aku tidak menyangka akan mencurinya begitu cepat. Orang jahat itu mengeluh lebih dulu. Dia jelas-jelas ingin mencuri barang orang lain, tapi dia malah menghina dewi kita. Jam tangan ini sangat indah.
Jika aku membacanya dengan benar, itu pasti Rolex. Pasti bernilai banyak uang. Melihat jam tangan emas ditemukan di lokasi kejadian, yang lain langsung memulai diskusi hangat. Ye Bufan berkata, saudara keamanan, Anda juga telah melihat bahwa sekarang semua orang telah mendapatkan barang curian. Jam tangan emas saya ada di sakunya. Dia menoleh untuk melihat kedua orang itu dan berkata, sekarang apa lagi yang harus Anda katakan? Aku, wajah lama Niu Zanshan memerah. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki arloji emas di sakunya. Itu hanya sebuah jebakan, tapi baru saja Ma Caifeng menghentikan kalimatnya. Suamiku, kenapa kamu begitu bingung? Apakah kamu lupa bahwa jam tangan emas ini milik kami? Aku memberikannya kepadamu sebagai hadiah ulang tahun di hari ulang tahunmu tahun lalu. Petik 2. Iya, jam tangan emas ini jelas milikku. Aku hanya memasukkannya ke dalam saku saat aku sedang mandi, lalu aku lupa menaruhnya di tanganku. Petik 2. Niu Zanshan langsung paham maksud istrinya. Karena sudah diantar ke rumahnya, dia mengambilnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jam tangan emas ini kelihatannya bagus dan seharusnya bernilai banyak uang. Ada sedikit rasa bangga di sudut mulutnya, pikirnya dalam hati, aku masih jauh dari mencoba menjebakmu, kali ini aku akan membiarkanmu mencuri ayamnya tetapi kehilangan segenggam. Nasib pada dua orang itu dengan cibiran di wajahnya, kamu jelas-jelas mencuri jam tangan emasku, sebenarnya aku berani mengatakan itu milikmu. Niu Zanshan berkata, anak muda, kamu harus berbicara dengan bukti. Bukti ini jelas ada di tanganku, kenapa bisa menjadi milikmu? Dia berbicara dengan percaya diri. Jam tangan itu bukan kartu identitas. Karena ada di sakunya, maka itu miliknya. Ma Caifeng lalu berkata, benar. Jam tangan ini dibeli sebagai hadiah ulang tahun suamiku tahun lalu. Bukan, sama seperti milikmu. Hubungan sepeser pun. Ye Bufan mencibir, apakah kamu membelinya? Mengapa kotak itu ada di tanganku? Petik 2. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah kotak halus muncul di tangannya. Dia membuka kotak itu, mengeluarkan selembar kertas dan berkata, saya juga memiliki faktur untuk jam tangan itu di sini. Petik 2. Jam tangan ini memang miliknya. Ini adalah hadiah dari Qin Cucu sebelum datang ke kota Jiangbei. Ini adalah Rolex khusus senilai 5,4 juta yuan. Ye Bufan tidak terbiasa memakai jam tangan, dan dia tidak ingin keluarga Paman Defu salah, mengira dia kaya. Saya memutuskan pertunangan, jadi saya menyimpan arloji itu di dalam ring penyimpanan. Karena dua pria tak tahu malu di depannya mencoba menjebaknya, dia dengan mudah memasukkan arloji itu ke dalam saku Niu Zanshan. Dengan metodenya, orang lain tidak dapat menemukannya sama sekali. Ekspresi Niu Zanshan menjadi stagnan, dia tidak menyangka pihak lain tidak hanya memakai jam tangan, tapi juga faktur pembelian. Sebaliknya, kualitas psikologis Ma Caifeng relatif kuat. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak, apa yang dapat saya lakukan jika saya memiliki invoice? Apakah invoice tersebut adalah KTP? Yang Anda beli adalah milik Anda, yang kami beli adalah milik kami, dan mereka tidak hanya memproduksi jam tangan seperti itu. Itulah yang sebenarnya dia pikirkan. Lalu bagaimana jika Anda memiliki faktur di tangan Anda? Ada begitu banyak jam tangan yang identik, mengapa saya harus mengatakan itu milik Anda? Ye Bufan berkata, Anda benar sekali. Ini adalah model Rolex yang disesuaikan. Unik, hanya ada satu yang seperti ini di dunia, bernilai 5,4 juta. Jika tidak percaya, Anda bisa masuk ke resmi Rolex situs web kapan saja untuk memeriksa. Jam tangan ini sudah disesuaikan 3 bulan lalu, dan fakturnya bertanggal setengah bulan yang lalu. Tidak mungkin Anda membelinya tahun lalu. Apalagi jam tangan khusus ini semuanya memiliki kartu identitas nomor identifikasi pada faktur saya. Mendengar apa yang dia katakan, mereka berdua tercengang. Kemiskinan membatasi imajinasi mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa jam tangan memiliki kode identifikasi dan bernilai begitu banyak uang. Ye Bufan menambahkan, jika menurut Anda itu tidak cukup, jam tangan ini juga memiliki pengenalan sidik jari. Apakah Anda ingin saya memverifikasinya untuk Anda sekarang?
Melihat dia memberikan bukti kuat satu demi satu, orang-orang di sekitarnya menjadi gelisah lagi. Benar saja, kedua orang ini mencurinya. Saya sudah melihat bahwa itu bukan barang bagus. Sekarang saya tercengang. Jam tangan mereka memiliki kode identifikasi. Ya Tuhan, jam tangan itu berharga 5,4 juta yuan, sungguh. Orang kaya, aku khawatir aku tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupku. Petik 2. Aku berani mencuri apapun. Tiba-tiba aku mencuri barang yang begitu berharga, dan sekarang aku tertangkap. Apakah kamu tercengang? Ye Bufan berjalan mendekat, dia mengulurkan tangan dan mengambil jam tangan emas dari Niu Zanshan, lalu menempelkan sidik jarinya di atasnya. Dengarkan saja bunyi bipnya, dan jam tangan resmi dimulai. Sekarang kamu tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dianggap enteng, apalagi diakui begitu saja. Sekarang semua orang sudah mendapatkan barang curiannya, apalagi yang bisa kamu katakan. Kali ini, apakah itu Niu Zanshan atau Ma Caifeng benar-benar panik dan bingung. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan, tetapi mereka tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan tersebut. Memang benar mereka tidak mencuri jam tangan ini, tetapi sekarang mereka tidak dapat membedakannya dengan jelas dengan melompat ke Sungai Kuning. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan. Dia tidak menyangka kedua idiot ini begitu kooperatif. Dia berkata kepada para penonton, mahasiswa yang terhormat, apakah ada jurusan hukum di sini? Beritahu mereka betapa seriusnya konsekuensi dari perilaku ini. Saya seorang mahasiswa pasca sarjana di Departemen Hukum. Seorang anak laki-laki jangkung berkacamata berdiri dan berkata, Seng berkata, menurut hukum pidana negara kita saat ini, mencuri barang milik orang lain, jika nilainya mencapai 500.000, sangatlah besar, dan hukumannya lebih dari 10 tahun, hingga penjara seumur hidup. Jam tangan di depan saya bernilai 5,4 juta, yaitu 10 kali lipat dari 500.000. Lebih dari itu, dan setelah ditangkap, dia menolak mengakuinya dan menyimpan barang curian itu sebagai miliknya, yang merupakan keadaan yang memberatkan. Diperkirakan dia akan dihukum, setidaknya 15 tahun, atau bahkan penjara seumur hidup. Ma Caifeng dan Niu Zan mendengar bahwa hukumannya sangat berat. Wajah San menjadi pucat karena ketakutan, dan dia menjatuhkan diri dengan lembut ke tanah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri ke atas. Ma Caifeng menangis dan berteriak, bukan kami tidak mencuri jam tangan ini, kami dituduh secara salah, dia menjebak kami. Petik 2. Bab 524 Kebenaran. Teman saya merekam seluruh prosesnya dengan ponselnya, dan banyak sekali orang yang menontonnya. Semua orang bisa bersaksi untuk saya. Sekarang ada orang yang mencuri barang dan barang curian. Kalau perlu saksi, Anda memerlukan saksi. Ada bukti fisik. Apakah menurut Anda polisi mempercayai Anda atau saya? Ye Bufan berbalik dan berkata kepada Ouyang Jing, hubungi polisi dan biarkan polisi yang menanganinya. Tidak, jangan. Kata-kata ini benar-benar hancur. Setelah mematahkan pertahanan psikologis kedua orang itu, Ma Caifeng berlutut di depan Ye Bufan, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya satu demi satu, saya bajingan, saya bukan manusia, tolong, ayo kita pergi kali ini. Niu Zanshan mengikutinya. Dengan cara yang sama, dia berlutut di tanah dan menamparkan mulutnya, anak muda, kali ini kami salah, tolong beri kami kesempatan. Dihadapkan pada kalimat yang tak terbayangkan, kedua pria itu tidak lagi mempunyai keberanian untuk bertarung. Ye Bufan memandang kedua orang itu dengan mata dingin. Seperti kata pepatah, orang yang menyedihkan pasti penuh kebencian. Hanya saja mereka jelas-jelas orang yang tidak penting, dan yang terpenting adalah tangan hitam di belakang mereka. Baiklah, dalam hal ini aku akan memberimu kesempatan lagi. Ye Bufan berkata, apa yang terjadi? Mengapa kamu datang untuk memfitnah adikku? Katakan dengan jelas siapa yang memintamu untuk datang. Petik 2. Ini, Niu Zanshan dan Ma Caifeng jelas masih ragu-ragu. Ye Bufan berkata, dengan dingin, ini adalah kesempatan terakhir. Jika tidak, kamu dapat memberitahu polisi. Saat itu masalah tersebut tidak dapat disembunyikan, dan kamu harus masuk penjara selama sisa hidupmu. Saya berkata,
Saya akan mengatakan apapun, tolong jangan biarkan saya masuk penjara, saya masih memiliki anak yang lebih tua dan anak yang lebih kecil di rumah. Petik 2. Ye Bufan berkata, kalau begitu, itu tergantung pada sikap Anda saat Anda menjelaskan masalahnya, saya akan berjanji untuk tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Ya, Lu Fangwen lah yang meminta kami melakukannya. Sekarang setelah dia membuka mulutnya, Ma Caifeng tidak lagi ragu-ragu dan menceritakan keseluruhan cerita. Ternyata mereka adalah kerabat jauh Lu Fangwen. Lu Fangwen menemukan mereka lebih dari sebulan yang lalu dan meminta mereka untuk mempekerjakan Ouyang Jing sebagai tutor. Dia membayar biaya les yang lebih tinggi dari harga pasar, dan tujuannya adalah untuk mendekati Ouyang Jing dan mencari peluang untuk mengambil tindakan. Setelah kegagalan operasi hari ini, Lu Fangwen menjadi marah dan memanggil 2 orang, meminta mereka untuk datang dan menyiramkan air kotor ke Ouyang Jing, sehingga merusak reputasinya dan membuatnya tidak mungkin untuk tetap bersekolah. Setelah Ma Caifeng selesai berbicara, Niu Zanshan menindaklanjuti dan berkata, saudaraku, saya benar-benar minta maaf. Lu Fangwen berkata dia akan memberi kami 20.000 yuan sebagai hadiah untuk melakukan ini. Kami adalah orang-orang gila uang yang melakukan hal yang tidak berperasaan. Gadis kecil ini dia tidak mencuri kalung berlian kami, dan kami tidak memiliki kalung berlian di rumah. Bahkan, kata-kataku semuanya dibuat-buat, dan semuanya benar. Tolong beri kami kesempatan. Lu Fangwen adalah seorang bajingan. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang itu, Ouyang Jing mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia tidak menyangka pria sok suci ini begitu disengaja. Lu Fangwen benar-benar bajingan. Aku tidak menyangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Kotor sekali. Jika kamu ingin mengejar seorang gadis, kamu harus bersikap adil dan jujur. Bagaimana mungkin kamu datang dengan hal-hal kotor seperti itu? Berarti, bajingan seperti ini harus ditangkap dan membiarkannya masuk penjara. Kita semua di Universitas Jiangbei telah dipermalukan olehnya. Setelah mendengarkan 2 orang itu cerita, para penonton yang hadir semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menyapa 18 generasi leluhur Lu Fangwen. Dihadapkan pada tuduhan tersebut, Ma Caifeng kembali memohon, adik, kami telah mengatakan semua yang perlu kami katakan. Tolong biarkan kami pergi. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali berturut-turut. Saya berjanji untuk menjadi orang baik di masa depan dan tidak pernah berani melakukan hal-hal tidak bermoral seperti itu lagi. Petik 2. Oke, kalian berdua, pergilah. 2 orang. Jika dia diberikan amnesti, dia langsung berlari keluar sambil berguling dan merangkak. Mereka awalnya mengira malam ini akan menjadi tugas yang mudah dan mereka bisa dengan mudah mendapatkan 20.000 yuan. Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dipermalukan dan hampir berakhir di penjara. Setelah mereka pergi, para penonton berpencar karena mereka melihat tidak ada kegembiraan yang terlihat. Ye Bufan dan yang lainnya memasuki asrama Ouyang Jing dan mengambil semua barang miliknya. Faktanya, barang yang ada tidak banyak. Biasanya Ouyang Jing hemat dan hanya memiliki beberapa set pakaian selain barang bawaan. Sangat mudah bagi beberapa orang untuk membawanya ke villa yang baru dibeli. Setelah kembali ke rumah, Zhang Qian berkata, dengan marah, Tuan Ye, kedua orang itu benar-benar penuh kebencian. Anda tidak boleh membiarkan mereka pergi. Anda harus memanggil polisi secara langsung dan membiarkan mereka masuk penjara. 2 orang itu penuh kebencian, mereka hanyalah pion penghisap uang. Yang paling dibenci adalah Lu Fangwen. Dia tampak memiliki ekspresi tenang, tetapi di dalam hatinya dia telah menjatuhkan hukuman mati pada orang ini. Kakak perempuannya adalah saingannya, tetapi Lu Fangwen telah berusaha untuk mendapatkan ide-ide Ouyang Jing satu demi satu. Jika dia tidak datang tepat waktu hari ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mengesampingkan insiden hotel, jika Ma Caifeng dan Niu Zanshan benar-benar merusak reputasi Ouyang Jing, dengan sifat keras kepala saudara perempuannya, dia mungkin tidak akan dapat bertahan di Universitas Jiangbei di masa depan. Agar bisa masuk perguruan tinggi, dia tahu betul seberapa besar pengorbanan kakaknya, seberapa besar pengorbanan ibunya, dan seberapa besar pengorbanan keluarganya selama bertahun-tahun.
Dan semua ini hampir dirusak oleh ide kotor Lu Fangwen, yang sama sekali tidak bisa dia terima. Yang paling penting adalah saya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi jika saya tidak ada besok, orang itu mungkin akan melakukan trik kotor lagi. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menghilangkan akar permasalahannya. Zhao Ying berkata, Lu Fangwen itu sangat penuh kebencian, kita harus memanggil polisi dan menangkapnya juga. Ye Bufan berkata, anak itu sangat licik. Dia tidak datang ke tempat kejadian sekarang. Itu hanya satu kata-kata miring dari Ma Chaifeng dan Niu Zanshan. Tidak ada gunanya memanggil polisi untuk hal semacam ini, dia dapat sepenuhnya menyangkalnya, dan kami tidak memiliki bukti substantif. Dalam hatinya, menghukum Lu Fangwen karena memanggil polisi masih jauh dari cukup, dia harus mengambil tindakan sendiri. Zhang Qian berkata dengan marah, bajingan ini benar-benar pelit. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, kejahatan akan dihukum, saya akan menangani masalah ini. Belum banyak menderita, bagaimana kalau kita melupakannya? Jangan melakukan hal bodoh. Jangan khawatir, ini adalah masyarakat hukum. Saya tidak akan main-main. Ye Bufan menghibur Ouyang Jing dan berbalik. Kata kepada kedua orang itu, terima kasih atas bantuan Anda malam ini. Zhang Qian berkata, Tuan Ye terlalu sopan, kami tidak melakukan apapun, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Zhao Ying berkata, iya, kedua bajingan itu memfitnah Suster Ouyang, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Ye Bufan berkata, tidak peduli apa, kamu telah banyak membantu kami saudara dan saudari. Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, Zhang Qian dan Zhao Ying berdiri untuk pergi, dan Ye Bufan mengantar mereka pergi. Setelah menaiki mobil, kembali ke villa. Di Universitas Jiangbei, setelah semua orang bubar, seorang pria kecil mengikuti Ye Bufan dan yang lainnya dari kejauhan. Hingga mereka memasuki villa, mengeluarkan ponsel dari saku, dan menekan sederet nomor telepon. Bab 525, Plot Beracun. Di kamar presidensial sebuah hotel bintang 5, Lu Fangwen dan Ding Yue baru saja mandi dan berbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri. Ding Yue berkata, Bos, apakah rencanamu bisa berhasil? Tentu saja bisa. Hal semacam ini tidak memerlukan bukti yang kuat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menuangkan air kotor ke Ouyang Jing. Lu Fangwen berkata dengan gigi terkatup. Bukankah wanita ini selalu berpura-pura menjadi orang suci bersamaku? Kulihat dia masih berpura-pura menjadi pencuri kali ini. Dengan nama pencuri, dia tidak akan bisa bertahan di sekolah di masa depan. Dia membenci semua penghinaan yang dideritanya hari ini. Dia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya, lalu berkata, saya sudah mengatur agar orang-orang berada di tempat kejadian. Videonya akan dikirimkan kepada kami nanti. Jika waktunya tiba, kami akan bisa mengungkapkan rasa jijik kami. Ding Yue melihat waktu dan berkata, Bos, sudah hampir waktunya, tapi kenapa tidak ada pergerakan apapun di sana? Tidak akan ada perubahan apapun kan? Aku selalu merasa anak laki-laki bernama Ye itu agak jahat. Petik 2. Dia selalu khawatir dengan kejadian di restoran dan tidak memahami obat-obatan itu. Mengapa obat itu masuk ke cangkir saya sendiri? Ouyang Jing jelas tidak melakukan ini, jadi itu pasti ada hubungannya dengan Ye Bufan. Saat ini, ponsel Lu Fangwen di samping tempat tidur berdering. Dia melirik ide penelepon dan berkata dengan penuh semangat, tikus kecil menelepon saya. Tampaknya masalah di sana telah terselesaikan. Tunggu saja dan nikmati videonya. Dia menekan tombol jawab dan berkata kepada pihak lain, bagaimana kabarnya, itu terjadi. Sudahkah Anda merekamnya? Kirimkan kepada saya secepatnya. Bos, saya memang merekamnya, tetapi semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Petik 2. Di sisi lain telepon, pria kecil bernama Tikus Kecil menceritakan apa yang terjadi dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, dua orang yang Anda atur tidak membocorkan rahasia mengaku padamu. Sampah, bajingan, bagaimana kedua orang ini melakukan sesuatu? Lu Fangwen sangat marah sehingga dia tidak menyangka sesuatu yang dia yakini akan kacau lagi. Tikus kecil itu berkata, Bos, kamu harus bersiap. Mungkin anak laki-laki bernama Ye akan memanggil polisi untuk menanganimu. Oke,
Aku mengerti. Lu, Fang Wen menutup telepon dengan cepat, wajahnya pucat karena marah. Yang paling dia pedulikan bukanlah merusak reputasi Ouyang Jing. Adapun Ye Bufan memanggil polisi, dia tidak mengambil hati. Dia bertanya pada Ma Caifeng dan Niu Zanshan tidak meninggalkan bukti apapun saat melakukan sesuatu. Bahkan uang yang dia berikan adalah uang tunai dan tidak ada catatan transfer menyangkalnya. Terlebih lagi, keluarga Lu memiliki koneksi dan kekuasaan di kota Jiangbei, jadi masalah sepele ini tidak cukup. Ding Yue tampak bingung dan bertanya, "Bos, apa yang terjadi? Gagal lagi." Lu Fang Wen menceritakan kisah itu dengan singkat dan padat, dan akhirnya mengutuk, "Saya tidak menyangka perempuan jalang itu berpura-pura menjadi miskin sepanjang waktu dan menipu kita semua." Ding Yue berkata dengan heran, "Bos, apakah ada masalah dalam masalah ini? Bagaimana mereka bisa begitu kaya?" Lu Fang Wen berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya ada masalah. Meskipun Ouyang Jing membeli rumah, menurut tikus kecil, mereka menghabiskan 800.000 untuk membeli rumah hantu yang terkenal itu. Apakah itu rumah hantu yang menewaskan lebih dari selusin orang beberapa waktu lalu?" Petik 2. Hal tentang rumah hantu beredar luas di kota Jiangbei. Lu Fang Wen dan Ding Yue sama-sama penduduk setempat, jadi mereka tentu pernah mendengarnya. Dia berkata, "Jika memang demikian, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Orang kaya mana yang akan membeli rumah terkenal ini? Apakah kamu tidak ingin mati?" Petik 2. Sepertinya itu benar. Kedua idiot itu pasti tertipu. Petik 2. Lu Fang Wen mengertakkan gigi dan mengutuk, "Ouyang Jing jalang itu, aku telah menjalankan bisnis ini begitu lama tetapi aku belum mengambil keuntungan sama sekali. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Dia menghabiskan banyak sumber daya manusia dan keuangan selama itu periode ini, dan akhirnya dibunuh oleh Ye Bufan ditipu begitu keras sehingga dia memiliki hubungan yang sangat ramah dengan Ding Yue, seorang pria gemuk, yang membuatnya membencinya bahkan memikirkannya." Ding Yue memutar matanya, lalu berkata dengan wajah tersanjung, "Bos, jika kamu ingin balas dendam seperti ini, aku punya cara yang bagus untuk membuatmu jatuh cinta dengan wanita itu." Lu Fang Wen berkata, "Sekarang seperti ini, meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, tetapi mereka juga tahu bahwa sayalah yang melakukan ini. Bagaimana mungkin ada peluang? Jangan khawatir, bos, dengarkan saja saya," kata Ding Yue, "lakukan kamu ingin menangkap wanita itu. Itu sangat mungkin, tapi kita bisa menggunakan kekerasan." Lu Fang Wen berkata, "Sepertinya tidak mungkin. Jika masalahnya menjadi terlalu besar, saya khawatir ayah saya tidak akan bisa menekannya itu. Bos, dengarkan aku, jika wanita itu bersembunyi di sekolah, sangat sulit bagi kita untuk mengambil tindakan di dalam. Tapi sekarang dia telah membeli rumah hantu, kita memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan." Lu Fang Wen bertanya dengan bingung. "Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." "Apa bedanya?" "Tentu saja berbeda. Kita punya kesempatan untuk memulai di sini." Ding Yue mengeluarkan dupa pengusir nyamuk dari sakunya dan berkata, "Bos, ini dupa yang diberikan pihak lain kepadaku saat aku membeli air lalat terakhir kali. Selama jika kamu menyalakan benda ini, itu bahkan bisa memikat seekor sapi. Ayo pergi ke rumah hantu malam ini dan gunakan dupa untuk memikat kedua orang itu, dan kemudian kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Lu Fang Wen mengerutkan kening dan berkata, "Konsekuensi dari melakukan ini juga sangat serius. Bagaimana jika pihak lain melaporkan kejahatan tersebut? Itu akan dengan mudah dilacak ke kita." Ding Yue berkata, "Ini adalah titik paling kritis. Bos, jangan lupa, ini adalah rumah berhantu. Lebih dari selusin orang tewas, termasuk 2 lainnya yang melompat dari gedung." Wajah Lu Fang Wen, "Maksudmu membuangnya dari gedung setelah kita selesai?" "Ya, meskipun lantai 3 tidak tinggi, itu cukup untuk membuat kepala dan kaki seseorang mati. Apalagi itu, adalah rumah berhantu. Kematian 2 orang tidak akan menarik perhatian siapapun. Mereka hanya akan berpikir bahwa mereka mati dengan cara yang sama seperti sebelumnya selalu melakukan apapun demi keuntungannya sendiri. Bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan apapun kali ini,
tapi dia juga mendapat masalah dengan dirinya sendiri. Kebenciannya yang luar biasa membuatnya membuat rencana jahat ini. Jika Lu Fangwen benar-benar melakukan apa yang dia katakan, maka mereka berdua akan diikat di perahu, dan mereka berdua bisa membalas dendam dan menikmati keuntungan tak terbatas dari keluarga Lu. Ini pasti cara yang bagus untuk membunuh dua burung satu batu. Lu Fangwen berkata dengan ragu-ragu, apakah ini mungkin? Ini jelas tidak masalah. Selama kami melakukan ini, kami tidak hanya dapat membalas dendam, tetapi juga mengizinkan Anda, bos, untuk mendapatkan wanita itu tanpa meninggalkan masalah apapun. Ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Kesempatan yang bagus. Ding Yue menasihati, bos, ini kesempatan langka. Jangan ragu. Mereka tidak tahu berapa hari mereka bisa tinggal di rumah itu terjual dalam beberapa hari. Mereka tidak akan memiliki kesempatan. Lu Fangwen ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku akan melakukannya. Aku tidak akan berhubungan seks dengan wanita jalang kecil itu Ouyang Jing. Aku tidak akan rela membiarkannya mati. Melihat bahwa dia akhirnya membuat keputusan, kilatan cahaya melintas di wajah Ding Yue. Dia berkata dengan gembira, bos, benar. Sekarang, kami akan berangkat sebentar lagi. Bab 526, Formasi 7 Pembunuhan Tertinggi. Ketika Ye Bufan kembali ke kamar, dia melihat Ouyang Jing duduk dengan nyaman di sofa, dengan ekspresi kepuasan dan kenikmatan di wajahnya. Saudaraku, aku sangat bahagia sekarang. Impian terbesarku sebelumnya adalah memiliki rumah yang besar, dan sekarang impianku akhirnya menjadi kenyataan. Ye Bufan merasa cukup emosional saat melihat ekspresi puas adiknya beberapa bulan yang lalu. Namun zaman telah berubah, dan dia kini menjadi orang terkaya di Jiangnan. Sangat mudah untuk mendapatkan hal-hal ini. Oke, kalau kamu menikah di masa depan, aku akan memberimu set yang lebih besar. Tidak. Simpan saja untuk pernikahanmu sendiri. Set ini cukup bagus. Puas dengan rumah ini. Saat itu, ponsel Ye Bufan berdering. Dia melihat ke ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah Wang Suening. Begitu panggilan tersambung, saya mendengar suara tidak puas di ujung sana. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum kembali? Ye Bufan berkata, ada yang harus kulakukan di luar, jadi aku tidak akan kembali, kembalilah malam ini. Itu tidak akan berhasil, pertama-tama. Anda harus kembali tidak peduli seberapa terlambatnya Anda, atau saya akan memanggil polisi. Wang Suening jelas tidak senang dan menutup telepon. Pantas saja dia sangat marah. Setelah mencoba masakan Ye Bufan di pagi hari, dia menolak beberapa kali makan malam di malam hari, ingin kembali dan berpesta. Akibatnya, saya bahkan tidak melihat siapapun setelah saya kembali, dan saya masih lapar. Ye Bufan meletakkan telepon dengan ekspresi tidak berdaya. Mengapa wanita ini sepertinya menganggapnya serius? Karena Wang Suening baru saja berbicara dengan keras dan ruangan sangat sunyi, Ouyang Jing dapat mendengarnya dengan jelas. Dia melompat turun dari sofa dengan kegembiraan di wajahnya, memeluk lengan Ye Bufan dan berkata, saudaraku, kapan kamu punya pacar? Siapa namanya? Apakah kamu sudah tinggal bersama? Apakah dia cantik? Menghadapi serangkaian pertanyaan dari adiknya, Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Tampaknya gosip memang merupakan sifat alami seorang wanita. Bukan itu yang kamu pikirkan. Itu hanya teman biasa. Teman biasa? Menurutmu aku ini anak-anak? Ouyang Jing berkata dengan tidak percaya, teman biasa akan tinggal bersamamu. Teman biasa akan membiarkanmu hidup bersamamu lagi. Kamu harus kembali pada malam hari. Teman-teman biasa akan marah sekali karena kamu keluar semalaman. Katakan padaku secepatnya. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya, siapa kakak iparmu? Apakah Anda punya fotonya? Coba. Saya lihat apakah dia cantik. Ya Tuhan, saudaraku, apakah kamu tidak menceritakan sebuah cerita padaku? Jam berapa sekarang? Mengapa ada yang namanya ciuman bayi? Ye Bufan berkata, siapa bilang bukan itu masalahnya. Ibuku saya pikir itu hanya lelucon sebelumnya, tapi saya tidak menyangka Paman Defu serius, jadi dia datang untuk menjelaskan masalahnya dengan jelas kepada orang lain.
Ouyang Jing berkata, yang paling menarik adalah kamu bertemu gadis itu saat pertama kali tiba di kota Jiangbei, dan kamu menyelamatkannya. Ini sangat menyenangkan. Pada titik ini, api gosip berkobar di matanya, dan dia meraih tangan Ye Bufan dan berkata, bukankah ini Wang Xuening? Menurutku kamu benar-benar ditakdirkan, bagaimana denganmu? Nikahi saja dia. Oke, jangan khawatir tentang ini, cepat tidur. Ye Bufan tahu bahwa tidak mungkin menjelaskan hal semacam ini, jadi dia hanya bisa berbicara lebih banyak lagi, dan hanya menunjukkan martabat kakaknya. Menekan rasa penasaran gadis ini. Jangan katakan itu. Ouyang Jing mengganti topik pembicaraan dan berkata, saudaraku, aku akan menyerahkan kamar tidur besar ini padamu, dan aku akan tidur di kamar kecil di sebelahnya. Ini rumahmu, mengapa kamu harus meninggalkannya untukku? Aku tidak akan tinggal di sini selamanya. Ouyang Jing berkata dengan keras kepala, aku tidak peduli, aku tetap ingin meninggalkan kamar untukmu. Titik petik 2. Ye Bufan tahu bahwa dia, saudara perempuannya, tidak bisa mendapatkan 10 ekor sapi untuk mendapatkannya kembali, jadi dia berkata, agak sepi bagimu untuk tinggal di rumah sebesar itu sendirian. Hubungi semua saudari di asramamu besok. Baiklah, saya telah memberitahu mereka ide ini hari ini, dan gadis-gadis itu menjadi gila karena gembira. Mereka siap untuk datang besok. Ye Bufan memikirkannya, tetapi masih merasa bahwa saudara perempuannya tidak nyaman tinggal di sini sendirian, dan mengeluarkan tas dari sakunya. Dia mengambil gelang giok hijau dan berkata, ini untukmu. Gelang. Ini sangat indah. Apakah itu bernilai banyak uang? Gelang di tangannya dan jelas sangat menyukainya, tapi kemudian dia berkata, saudaraku, ini sangat indah. Sebaiknya berikan gelang ini kepada adik iparmu. Sebaiknya kamu mengambilnya kembali. Punya banyak gelang semacam ini. Ye Bufan berkata, pakai ini di tanganmu. Jangan melepasnya jika kamu tidak peduli. Gelang ini dibuat dengan cermat olehnya. Ya, ada susunan pertahanan yang terukir di dalam, yang dapat membantu Ouyang Jing melawan bahaya yang tiba-tiba. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman pada saat-saat kritis, dan dia juga dapat menerima pesan dari sisinya. Saya mengerti, terima kasih, saudara, pergi tidur. Kenapa kamu harus menungguku tidur? Jangan khawatirkan aku. Aku tidak takut sendirian. Itu semua bohong, sesuatu. Dan diam-diam dia senang telah membeli rumah murah. Oke, tidurlah. Aku akan menonton TV sebentar. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi dan duduk di sofa untuk menonton TV. Setelah memastikan bahwa Ouyang Jing benar-benar tertidur, dia mengalihkan perhatiannya ke seluruh villa. Formasi 7 pembunuhan yang tak tertandingi. Saya tidak tahu tuan macam apa yang disinggung oleh pemilik pertama rumah ini dan mengatur formasi kejam ini di dalam ruangan. Dengan formasi ini, siapapun yang tinggal di ruangan ini, keberuntungan mereka akan terputus selama lebih dari 3 hari, dan pada akhirnya mereka akan mati. Yang paling penting adalah benda ini termasuk dalam kategori bentukan, dan tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa banyak biksu berpengalaman yang dipekerjakan. Alasan mengapa dia tinggal adalah untuk menghilangkan bahaya tersembunyi di ruangan ini. Jauh lebih mudah untuk menghancurkan formasi setelah menemukan masalahnya. Ye Bufan mengulurkan tangan kanannya, dan 7 jimat muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menjabatnya, dan ke-7 jimat itu secara spontan menyala tanpa api. 7 sinar api ditembakkan ke dalam ruangan ke arah 7 bintang biduk, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Retak, suara tak terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dan formasi 7 pembunuhan di villa itu hancur total. Ye Bufan mengeluarkan botol pemurnian iblis itu lagi dan sepenuhnya membersihkan roh jahat di ruangan itu. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jimat dan mengatur formasi di dalam ruangan untuk menarik kekayaan. Mulai saat ini tempat tersebut tidak lagi menjadi rumah hantu, melainkan menjadi tempat berkah yang dapat membantu masyarakat meningkatkan peruntungannya. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan membubarkan kesadarannya dan mengamati villa dari dalam keluar untuk melihat apakah ada sesuatu yang hilang. Tiba-tiba ekspresinya berubah, lalu senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan dia menghilang dari kamar. Di luar villa,
Dua sosok gelap yang mengenakan topi dan topeng di wajah mereka menyelinap mendekat. Bab 527, Mencari Kematian. Lu Fangwen dan Ding Yue keduanya adalah penduduk lokal dari kota Jiangbei, dan rumah hantu itu berada di dekat Universitas Jiangbei, jadi mereka sangat mengenalnya dan segera menemukannya. Mereka bersembunyi di tempat gelap, menatap bangunan villa kecil tak jauh dari situ dengan lampu padam. Ding Yue berkata, "Bos, kita telah mengawasi di sini selama setengah jam. Tidak ada gerakan sama sekali. Sepertinya kedua orang ini sudah tertidur. Ayo kita lakukan. Oke, hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh yang lain." Petik 2. Jangan khawatir, ini sudah larut malam, tidak ada orang di sekitar. Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka mulai berjingkat-jingkat. Ding Yue sedikit gemuk, dan pantatnya belum pulih sepenuhnya, jadi postur tubuhnya sedikit aneh saat dia berjalan. Villa ini memiliki halaman kecil, tetapi tingginya hanya lebih dari 1 meter. Kedua orang dapat memanjatnya dengan mudah. Mereka sampai di belakang villa yang letaknya terpencil dan tidak mudah terlihat. Ding Yue menemukan sebuah jendela dan mendorongnya dengan lembut dengan tangannya. Jendela itu tiba-tiba membuka celah dan tidak terkunci di dalam. Lu Fangwen berbisik, "Ayo kita lakukan." Ding Yue mengangguk, mengeluarkan rokok dari sakunya, dan menyalakannya dengan korek api. Lu Fangwen menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya dari cahaya korek api. Anehnya, setelah dinyalakan, hanya mengeluarkan asap hijau samar tanpa ada api. Ding Yue mengambil dupa dan mengirimkannya melalui jendela. Setelah sekitar 5 menit, dia berkata, "Oke, bos." Pihak lain mengatakan bahwa seekor gajah pun dapat dihirup dalam 5 menit. Petik 2. Putih, masukkan pil kecil ke dalam mulutmu. Ini penawar dupa. Kalau tidak, akan menjadi lelucon jika kamu mabuk. Kemudian jendela dibuka perlahan. Mungkin karena pemilik tempat terlalu sering berganti, kedua orang itu melompat masuk dengan mudah sebelum mereka sempat memasang jendela anti-maling. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa ini adalah dapur. Mereka berdua masuk dengan tenang dan perlahan mulai memeriksa apa yang terjadi di ruangan itu. Setelah dicek di lantai 1 ternyata tidak ada siapa-siapa, disusul lantai 2, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Setelah sampai di lantai 3, ada kamar tidur tamu. Lu Fangwen bertanya dengan gugup, "Apakah kamu yakin benda ini berguna?" Ding Yue berkata, "Ini pasti berguna. Saya melakukan percobaan dengan anjing saya. Dia tidur sepanjang hari setelah hanya menciumnya, dan dia tidak bisa bangun, bahkan jika dia menendangnya." Setelah menerima jawaban positif, Lu Fangwen sedikit santai, dan dua orang. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Mulai mencari kamar di lantai 3 satu per satu, dan akhirnya sampai di kamar tempat Ouyang Jing tidur. Pintunya tidak terkunci dan dibuka dengan sedikit dorongan. Kedua orang itu masuk dan menemukan Ouyang Jing sedang tidur sendirian di tempat tidur. Napasnya terasa berat, dan dia jelas sedang tidur nyenyak. Lu Fangwen menghela napas lega dan berkata, "Saya tidak menyangka benda Anda ini benar-benar berhasil." Ding Yue berkata, "Bos, saya tidak melihat anak laki-laki bernama Ye. Aku tidak akan menginap di sini malam ini." Mereka berdua untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga, dia mencari di seluruh villa lagi untuk memastikan tidak ada orang lain, dan akhirnya datang ke kamar tidur Ouyang Jing lagi. Melihat sosok anggun di tempat tidur, Lu Fangwen tidak lagi memiliki keraguan, dan berkata dengan senyum cabul, "Saya meminta Anda untuk berpura-pura menjadi murni dengan saya, tetapi hari ini saya harus melakukannya. Saya akan membunuh Anda." Ding Yue mengeluarkan botol kecil dari sakunya, dan dia berkata dengan wajah tersanjung, "Bos, saya masih punya air terbang di sini. Anda akan lebih bersenang-senang dengan ini." Lu Fangwen mengambil botol kecil itu dan berkata, "Saudaraku yang baik, tunggu sebentar, aku akan menemuimu, kamu akan mati, jangan bermain lagi." "Terima kasih, bos." Wajah Ding Yue penuh kegembiraan. Kecantikan luar biasa seperti Ouyang Jing adalah dambaan setiap pria. Jika apa yang terjadi hari ini, Lu Fangwen tidak akan membiarkan dia terlibat. Keduanya memiliki senyum cabul di wajah mereka dan hendak menerkam Ouyang Jing, tetapi pada saat ini,
suara dingin terdengar di belakang mereka. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama, jika kamu berani menyentuh adikku lagi, kamu akan mati. Ye Bufan baru saja menyadari kedatangan kedua orang ini, dan hanya ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Sekarang dia memahami tujuan kedua pria itu, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Ye Bufan. Mereka berdua terkejut. Mereka baru saja mencari 2 kali di dalam ruangan tetapi tidak dapat melihat siapapun. Dan juga kebal terhadap asapnya. Tetapi pada saat ini mereka tidak terlalu peduli. Mereka mengeluarkan belati dari pinggang mereka dan bergegas ke depan. Tapi begitu mereka menusukkan belati, mereka kehilangan pandangan terhadap Ye Bufan, lalu penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka kehilangan kesadaran. Universitas Wuhan sangat besar, dengan bukit di belakangnya dan tumbuh-tumbuhan yang sangat subur. Karena pasangan sekolah sering berkencan di lereng bukit dekat kampus, maka dinamakan lereng pecinta. Ketika Lu Fangwen dan Ding Yue membuka mata lagi, mereka sudah berada di lereng kekasih. Tapi sekarang sudah hampir tengah malam, dan semua pasangan kencan sudah kembali. Di sini sepi. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Ketika mereka melihat mata penuh dengan niat membunuh dalam kegelapan, mereka tiba-tiba gemetar ketakutan dan berteriak ngeri, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Bufan berkata dengan suara dingin, "Sudah kubilang, kalian berdua harus melakukannya hari ini. Kematian, tapi aku bisa memberimu cara yang lebih nyaman." Ding Yue berteriak dengan suara cemberut, "Jangan bertindak sembarangan. Ini adalah masyarakat hukum. Jika kamu membunuh kami, kamu juga akan mati." Ye Bufan tersenyum sinis. "Kamu terlalu banyak berpikir. Membunuh kalian berdua tidak berbeda dengan membunuh 2 semut. Itu tidak akan berdampak apapun padaku." Setelah Lu Fangwen bangun, dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi ternyata tubuhnya telah hilang gerakannya lagi. "Kemampuannya, kamu tidak bisa lari meskipun kamu mau. Ye Bufan, tolong lepaskan aku. Ding Yue lah yang memintaku melakukannya. Itu semua adalah idenya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selama kamu melepaskanku, aku bisa memberimu banyak uang. Tolong beritahu saya nomornya. Saya meminta ayah saya untuk segera menelepon Anda." Pada titik ini, selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia tidak peduli tentang apapun. Melihat bahwa dia digunakan sebagai umpan meriam, Ding Yue dengan cepat berteriak, "Saudara Ye, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mengancam saya untuk melakukan ini. Dia telah mempermainkan Ouyang Jing dan tidak ada hubungannya dengan saya." Petik 2. Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, "Oke, berhenti berdebat, kalian berdua akan mati." Melihat tidak ada ruang untuk negosiasi, Lu Fangwen berteriak lagi, "Apakah kamu tahu siapa ayahku? Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Dia awalnya ingin mengancam lagi, tetapi dia tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berbicara di tengah perkataannya. "Kuek." Ye Bufan tidak repot-repot berbicara omong kosong kepada mereka, dan langsung menutup semua titik bisu mereka berdua. Lu Fangwen dan Ding Yue benar-benar tercengang sekarang. Mereka kehilangan semua kemampuan untuk bergerak dan bahkan tidak bisa bersuara. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa menakutkannya pihak lain, dan bahwa mereka sepenuhnya mencari kematian mereka sendiri. Ye Bufan mengeluarkan sebotol air lalat dari saku Ding Yue dan menuangkannya ke keduanya. Kemudian dia mengeluarkan jarum perak dari sakunya dan menikam kedua orang itu lebih dari 10 kali berturut-turut. Akupuntur kebahagiaan. Ini adalah metode rahasia dalam warisan. Siapapun yang menderita akupuntur ini pada akhirnya akan mati dalam keadaan bahagia. Metode akupuntur Bliss ditambah dengan sebotol air lalat adalah metode kematian yang dipilih Ye Bufan untuk mereka. Bab 528. Apakah kamu menungguku? Ketika Ye Bufan meninggalkan lereng kekasih, Lu Fangwen dan Ding Yue telah memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Tetapi pada saat ini, mata mereka berwarna merah darah, seperti 2 binatang yang sedang kepanasan, berlari ke arah satu sama lain dengan gila-gilaan. Ye Bufan kembali ke rumah Ouyang Jing terlebih dahulu, menghabiskan semua asap dari tubuhnya, dan baru pergi setelah memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Ketika dia kembali ke rumah Wang Suening, saat itu sudah sekitar jam 2 malam.
Saya pikir wanita ini seharusnya sudah lama tidur, tetapi ketika dia memasuki pintu, dia melihat Wang Xuening duduk di sofa di ruang tamu, wajahnya penuh amarah. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini memang sangat cantik, terutama kulitnya yang seperti jeli. Entah dia sedang marah atau bahagia, dia terlihat begitu memikat. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Ada apa? Kamu masih bangun sampai larut malam. Wanita yang tidur terlalu larut akan cepat menua." Wang Xuening berkata dengan marah, "Dari mana saja kamu? Mengapa kamu kembali begitu terlambat?" Agak terkejut, dia berkata, "Kakak, kamu bangun sangat larut, apakah kamu menungguku?" "Apa salahnya menunggumu?" Wang Xuening berkata, "Di masa depan, kami akan menambahkan satu klausa lagi ke dalam 3 bab dari perjanjian kita. Kita tidak diperbolehkan begadang di malam hari." Ye Bufan dia tersenyum pahit dan berkata, "Kita hanya pasangan palsu, terlihat palsu." Wang Xuening berkata, "Ini baru hari pertama kita bersama, dan kamu keluar sangat larut untuk bermain-main. Jika bagaimana keluargaku bisa percaya bahwa kamu adalah pacarku?" Ye Bufan merentangkan tangannya dan berkata, "Sudah urusanku sendiri, jadi aku tidak bisa tinggal di rumah sepanjang waktu." Wang Xuening melihat saat ini. Melihat ekspresinya berubah, matanya terkunci pada satu posisi, dan dia melangkah mendekat, meninggalkan Ye Bufan yang bingung karena dia tidak melakukannya, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. "Ada apa? Apakah ada yang salah?" Wang Xuening mengabaikan pertanyaannya dan mengulurkan 2 jari putihnya untuk mencabut rambut panjang dari bahunya. "Kamu bilang kamu tidak keluar untuk main-main. Dari mana asal rambut ini? Kamu tidak bilang kamu menumbuhkannya sendiri, kan?" Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Mata wanita ini cukup tajam, jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan menghilangkannya. Sayang sekali menjadi seorang detektif. Melihat sorot mata orang lain, dia hanya bisa menjelaskan tanpa daya, "Ini rambut adikku. Dia kuliah di Jiangbei. Aku pergi menemuinya hari ini, dan kami bersama di malam hari." "Kamu punya saudara perempuan?" Wang Xuening sedikit terkejut, tapi ekspresinya melembut. "Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya." Dia baru saja duduk di sofa, dan gambaran pria yang bergaul dengan beberapa wanita yang tidak bermoral ini selalu terlintas di benaknya, yang membuatnya merasa sangat kesal. Bahkan tidak bisa menonton TV. Ye Bufan berkata, "Ada apa? Tidak bisakah aku tetap memiliki saudara perempuan?" "Tidak, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku?" Jejak rasa malu muncul di pipi halus Wang Xuening. "Kakak, kita hanya bersama untuk waktu yang singkat. Aku tidak perlu memberitahumu sesuatu yang pribadi." Menurut ide Ye Bufan, setelah dia memutuskan pertunangan besok, mereka berdua tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain lagi. Itu tidak akan berhasil. Karena kita sekarang adalah pacar kehormatan, kita harus bertanggung jawab satu sama lain. Pada titik ini, ekspresinya menjadi gelap, dan dia duduk di sofa tanpa daya dan berkata, "Ayahku menelepon lagi hari ini. Katakan padaku bahwa pria itu akan segera datang ke kota Jiangbei, dan aku akan sangat kesal." Baru pada saat itulah Ye Bufan mengerti bahwa tidak heran jika wanita ini begadang hingga larut malam menunggunya kembali. Ternyata inilah alasannya. "Jangan khawatir, karena saya telah berjanji kepada Anda, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Wang Xuening memandangnya dan berkata, "Apakah Anda begitu percaya diri?" "Tentu saja. Saya selalu mengatakan apa yang saya janjikan kepada orang lain lakukan." Ye Bufan berkata, "Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini besok. Mulai sekarang, Anda akan bebas. Anda dapat berkencan dengan pria manapun yang Anda inginkan, dan Anda dapat bertunangan dengan siapapun yang Anda inginkan, pagi hari. Jadi saya pergi menemui Paman Defu untuk menjelaskan masalahnya dengan jelas dan membatalkan pernikahan. Tapi melihat wajah yang sangat lembut di depanku, hatiku merasa sedikit kecewa. Aku tidak tahu pria mana yang akan memanfaatkan tunangan cantik seperti itu." Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit, merasa konyol dengan pikirannya sendiri. Laki-laki memang rakus. Mereka sudah punya banyak pacar, tapi masih berpikiran seperti itu.
Wang Suening tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan bertanya dengan ragu, saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan, bagaimana Anda bisa membuat orang lain membatalkan pernikahan bayi dengan saya. Haruskah Anda pergi ke ayah saya atau itu orang? Biar ku beritahu, tidak ada dari mereka yang mau mendengarkanmu. Ye Bufan tersenyum dan berkata, rahasianya tidak boleh dibocorkan, jadi kamu tidak perlu khawatir, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dialah yang mengambil keputusan. Laki-laki, kalau tidak, aku khawatir wanita ini akan membuatnya gelisah sepanjang malam. Baiklah, mari kita ambil besok malam sebagai standarnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jika kamu masih tidak bisa melakukannya pada malam hari, maka semuanya akan tergantung pada pengaturanku. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia setuju dengan ragu-ragu. Menurutnya, masalah ini sudah pasti dan tidak akan ada perubahan. Yah, ini sudah larut, ayo istirahat, kata Wang Suening dan berdiri. Saat mereka berkumpul, dia sedikit mengernyit, dan ekspresi kesakitan melintas di wajahnya. Ada apa? Apakah tulang belakang lehermu tidak nyaman? Ye Bufan meliriknya dengan kesadarannya dan menemukan bahwa spondilosis serviksnya agak serius. Wang Suening menggerakkan lehernya dan berkata, ya, saya menggunakan komputer untuk meledakkan AC di kantor sepanjang hari. Pada akhirnya, leher saya selalu tidak nyaman, dan terkadang saya merasa pusing. Kepadaku, Ye Bufan menariknya ke sisinya. Duduklah di sofa di depanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Suening bertanya dengan heran. Jangan gugup, spondilosis serviks Anda bukan apa-apa. Saya bisa memijat Anda beberapa kali dan Anda akan baik-baik saja. Apakah ini baik-baik saja? Orang bilang Anda tidak bisa hanya memijat tulang belakang leher. Itu pusat sarafnya. Itu mungkin melumpuhkanmu. Meskipun Wang Suening duduk, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ye Bufan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan menikahimu jika aku benar-benar ingin melumpuhkanmu, dan aku akan bertanggung jawab padamu selama sisa hidupku. Ide yang sangat bagus, penampilan yang menawan, tapi ada sesuatu yang aneh di hatinya. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahunya, mendesah dalam hatinya bahwa kulit wanita ini terlihat bagus dan terasa lebih baik saat disentuh. Hal yang sama berlaku untuk Wang Suening, ketika dia disentuh oleh jari telunjuk Ye Bufan, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia tersengat listrik. Dia mengenakan piyama longgar, dan sebagian besar kulit di leher dan bahunya terlihat. Tidak ada penghalang antara kulit dan telapak tangannya, dan dia bisa dengan jelas merasakan panas yang memancar dari telapak tangannya. Apakah pria ini tahu cara memijat? Apakah dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan saya? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membiarkan dia memanfaatkan saya? Belakang lehernya. Oh. Awalnya dia merasakan sakit dan keras di tulang belakang lehernya sampai larut malam, dan masih ada sedikit rasa sakit, tapi sekarang sensasi itu telah hilang sama sekali dan dia begitu nyaman hingga dia tidak bisa menahannya, tapi mengeluarkan suara yang menggoda. Bab 529 Gaya Kuno. Mendengar suara menawan itu, Ye Bufan menjabat tangannya dan berkata dengan canggung, kakak, tolong jangan bersuara seperti itu, oke? Itu menggoda orang untuk melakukan kejahatan. Itu karena kamu menekannya terlalu nyaman, bisakah kamu menyalahkanku? Wang Suening juga sedikit malu. Pipinya memerah. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, bagaimana kamu bisa merayu orang untuk melakukan kejahatan? Itu karena hatimu terlalu kotor, oke? Kenapa aku yang kotor? Pria normal manapun pasti bereaksi seperti ini, oke? Ye. Bufan mengatakan ini, tapi tangannya tidak berhenti. Dia terus memijat untuk membantunya mengendurkan otot-ototnya yang kaku dan membersihkan meridiannya yang tersumbat. Itu karena pikiran kotormu. Setelah Wang Suening selesai berbicara, dia menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya, berusaha keras mengendalikan keinginannya untuk mengeluarkan suara lagi, karena pijatan ini membuatnya sangat nyaman. Dia, secara naluriah ingin mengeluarkan suara, seolah itu lebih dari itu, menyenangkan. Saya tidak berharap Anda benar-benar tahu cara memijat. Dia
mengalihkan perhatiannya dengan berbicara. Tentu saja, saya primedis kecil dari Jiangnan. Wang Suening mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu membual. Jika kamu bisa memijat saja, kamu jenius dalam bidang medis. Petik 2. Entah kenapa, dia selalu ingin mengatakan sebaliknya ketika pria ini berbicara. Kamu tahu dia tidak biasanya seperti ini. Ye. Bu Fan berkata, saya tidak hanya bisa memijat, tetapi juga seperti dysmenorrhea, menstruasi tidak teratur, infertilitas. Saya memiliki semua penyakit ini di ujung jari saya. Kotor, apakah kamu seorang dokter kandungan? Petik 2. Saya seorang dokter universal. Petik 2. Setelah berbicara, Ye Bufan menepuk punggung halus dan putih lehernya. Oke, ayo kita bergerak dan lihat bagaimana kelanjutannya. Petik 2. Sangat cepat. Saya belum cukup nyaman. Petik 2. Setelah Wang Suening selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa ada kesalahan bahasa dalam kata-katanya. Dia berdiri dengan pipi kemerahan dan mulai menggerakkan tulang belakang lehernya. Apakah ini benar-benar lebih baik? Sembuhkan spondilosis serviks saya secara instan. Petik 2. Lehernya terasa sangat rileks saat ini. Kekakuan, gatal, dan nyeri sebelumnya semuanya telah hilang. Bahkan otaknya jauh lebih jernih. Dia sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Anda harus tahu bahwa dia juga telah melihat banyak hal, dokter dan menerima pijatan selama ini. Saya mencoba akupuntur dan meminum obat Tiongkok, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Petik 2. Ye Bufan berkata, sekarang tulang belakang leher Anda telah sembuh total, tetapi di masa depan Anda harus berhati-hati untuk mengurangi penggunaan komputer dan lebih banyak bergerak untuk menghindari masuk angin. Wang Suening mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengerti, terima kasih. Keesokan paginya, Ye Bufan membuat sarapan yang lezat. Setelah mereka berdua selesai makan, mereka berkata, mau kemana? Tentu saja aku akan berangkat kerja. Apa menurutmu semua orang bisa sebebasmu? Wang Suening berkata sambil mengambil handuk kertas dan menyeka mulutnya, dengan ekspresi kepuasan yang belum selesai. Sarapan yang dibuat oleh pria ini sangat lezat. Jika kamu terus tinggal bersamanya, kamu harus membuat dirimu gemuk. Berpikir untuk dipukuli di sini pikiranku sendiri terkejut, kenapa aku ingin selalu bersamanya. Dia hanyalah pacar sementara, tameng yang kutemukan, dan kami akan putus setelah beberapa saat. Baiklah, kamu berangkat kerja, iya, dan aku akan pergi. Menurut Ye Bufan, ini tidak buruk. Lagi pula, memutuskan pertunangan di depan seorang gadis akan selalu membuatnya terlihat buruk. Apakah kamu ingin aku mengirimmu pergi? Tidak, aku bisa naik taksi sendiri. Ye. Bufan tidak ingin pihak lain tahu bahwa dia akan pergi ke rumahnya. Oke, aku pergi dulu. Petik 2. Setelah Wang Suening selesai berbicara, dia mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah. Lereng Qingling di bukit belakang Universitas Jiangbei telah ditutup, dan lebih dari selusin petugas polisi berkumpul di sini untuk menyelidiki tempat kejadian. Di luar barisan, ratusan siswa berkumpul, semuanya menjulurkan leher untuk melihat ke dalam. Belum lama ini, sepasang suami istri yang melakukan senam pagi datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang sangat ramah dan menemukan dua tubuh telanjang. Kedua orang tersebut ketakutan setengah mati dan langsung menelepon polisi yang langsung bergegas menuju lokasi kejadian. 1 jam kemudian, pemeriksa medis memberikan hasilnya. Residu air lalat Spanyol dalam jumlah besar terdeteksi di tubuh kedua orang tersebut, dan ditentukan bahwa mereka meninggal karena kesenangan seksual yang berlebihan. Dalam pengobatan Tiongkok, mereka meninggal karena anoreksia. Selain itu, tidak ada jejak pihak ketiga yang ditemukan di tempat kejadian, sehingga mengesampingkan dugaan pembunuhan. Begitu berita itu diumumkan, adegan itu langsung meledak. Biar ku beritahu, tak heran mereka berdua selalu nongkrong bersama. Ternyata mereka adalah sepasang sahabat baik. Aku dengar dari gosip kemarin bahwa mereka sudah pernah berhubungan seks sekali secara pribadi, kamar di Hotel Tianbao. Awalnya saya pikir itu hanya lelucon, tetapi tampaknya itu benar. Saya tidak mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Pria masih bisa bersenang-senang satu sama lain. Saya sangat yakin. Petik 2. Setelah penyelidikan tempat kejadian selesai,
jenazah dipindahkan dan orang-orang berkumpul untuk menonton. Semua orang di rumah juga dibubarkan. Setengah jam kemudian, di lobi villa keluarga Lu, kepala keluarga, Lu Tianqi sangat marah. Dia tidak menyangka putra satu-satunya akan mati seperti ini, dan polisi akan memberikan hasil yang konyol, yang membuatnya kehilangan muka. Bertanya, Tuan Gu, apakah Anda sudah melihat mayat anak itu? Apa yang sedang terjadi? Apakah ada hal lain di dalamnya? Dia sangat ragu dengan hasil yang diberikan polisi. Dia mengenal putranya lebih baik daripada ayahnya. Dia sangat jelas tentang karakter moral putranya. Dia adalah seorang mesum yang penuh nafsu. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu dengan seorang pria. Pria parubaya itu berkata, Tuan Lu, saya baru saja melihatnya dan memang ada beberapa masalah di sini. Lu Tianqi berkata dengan ekspresi penuh kerinduan di wajahnya, Tuan Gu, jika Anda memiliki pertanyaan, tolong beritahu saya secepatnya. Siapa yang membunuh anak saya? Dibandingkan dengan polisi, dia mempercayai para ahli yang dia pekerjakan dengan banyak uang. Tuan Gu di depannya bernama Gu Feng. Dia mempekerjakannya dengan banyak uang. Dia mahir dalam bidang kedokteran dan pernah mencoba-coba Tao, sihir. Dia juga seorang master. Gu Feng berkata, awalnya, Fang Wen dan orang lain memang memiliki sejumlah besar air lalat Spanyol yang tersisa di tubuh mereka, tapi ini tidak berarti apa-apa. Mungkin dituangkan oleh orang lain. Kecurigaan terbesar adalah adanya lubang jarum akupuntur di tubuhnya, yang membuktikan bahwa mereka ditusuk dengan jarum sebelum meninggal. Akupuntur. Petik 2. Lu Tianqi bertanya dengan tatapan bingung, Tuan Gu, apakah ini ada hubungannya dengan putra bungsu saya? Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Gu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya membacanya dengan benar, orang itu menggunakan Bliss Needle yang telah hilang selama bertahun-tahun. Petik 2. Saat ini, pengobatan Tiongkok sedang mengalami kemunduran. Saya tidak pernah menyangka ada orang yang masih menggunakan akupuntur jenis ini. Bliss Needle, apa itu? Lu Tianqi tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok, dan dia tampak terkejut. Pengobatan Tiongkok dapat menyelamatkan orang, tetapi juga dapat membunuh orang, dan Bliss Needle ini adalah metode membunuh orang. Gu Feng berkata, akupuntur kebahagiaan menggunakan akupuntur untuk menstimulasi energi yang dalam tubuh manusia dan terus-menerus mengeluarkannya. Hasil akhirnya adalah kematian karena pelepasan yang. Petik 2. Saya membaca tentang teknik akupuntur ini di sebuah buku kuno secara kebetulan, dan mengira itu adalah sebuah legenda. Saya tidak menyangka teknik itu benar-benar ada dalam kenyataan. Lubang kecil yang ditinggalkan Ye Bufan pada kedua orang itu sangat kecil. Bahkan dokter forensik tidak menemukan kelainan. Hanya dia, yang juga mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok, akan menemukan sesuatu yang salah, dan dia juga mengenali sumber akupunkturnya, kesempatan. Tentu saja, seseorang membunuh anakku. Lu Tianqi bertanya dengan nada membunuh, Tuan Gu, bisakah Anda mengetahui siapa pembunuhnya? Petik 2. Bab 530, siapa yang ingin memutuskan pertunangan? Sulit, tapi ada jejak yang harus diikuti. Gu Feng berkata, saya baru saja ke lokasi kecelakaan. Tangan dan kaki pihak lain sangat bersih, tidak meninggalkan jejak. Titik. Bliss Needle harus menjadi ahli di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah bukti yang tidak dapat dihapuskan. Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak ahli pengobatan tradisional Tiongkok di kota Jiangbei. Lu Tianqi berkata dengan sengit, seorang ahli pengobatan tradisional pengobatan Tiongkok. Saya akan menggali pembunuh anak saya meskipun itu membutuhkan waktu 3 kaki. Wang Suening. Setelah pergi, Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Wang Defu. Dia hanya tahu bahwa Wang Defu baik-baik saja di kota Jiangbei dan bisnisnya sangat besar, tapi dia tidak tahu apa-apa lagi. Setelah panggilan tersambung, suara rendah datang dari sisi lain, siapa yang kamu cari? Meskipun pihak lain tidak banyak bicara, Ye Bufan masih bisa merasakan bahwa pihak lain sedang dalam suasana hati yang berat. Halo, Paman Defu, saya Ye Bufan. Petik 2. Oh, ini Xiao Fan, apakah kamu sudah sampai di kota Jiangbei?
Ibumu mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa kamu akan datang, dan aku terkejut mengapa kamu belum datang. Setelah mengetahui identitas Ye Bufan, suara Wang Defu menjadi sedikit ceria, namun masih ada sentuhan melankolis. Paman Defu, saya telah tiba di kota Jiangbei. Aku ingin bertemu denganmu. Petik 2. Menurut ide Ye Bufan, dia ingin mengajak Wang Defu berkencan. Lagi pula, tidak pantas memutuskan pertunangan di rumah orang lain. Tapi begitu dia mengatakan ini, Wang Defu berkata, karena kamu di sini, datanglah ke rumah pamanmu sesegera mungkin. Lalu dia melaporkan alamat rumahnya. Petik 2. Baiklah, saya akan segera ke sana. Petik 2. Karena Paman Defu dengan baik hati mengundang saya, tidak pantas untuk tidak pergi. Ye Bufan memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat dulu, lalu mencari kesempatan yang cocok untuk membicarakannya. Anda selalu harus membawa beberapa hadiah saat pertama kali datang ke kunjungi. Cincin penyimpanannya berisi banyak barang bagus, termasuk permata dari suku Zuma, namun hadiah yang dia berikan saat memutuskan pertunangan terlalu mahal dan tidak pantas alamat yang diberikan oleh Wang Defu. Petik 2. Inilah komunitas tempat tinggal Wang Defu. Seperti inilah Tiongkok sekarang. Banyak komunitas dengan nama asing seperti itu. Tak heran. Ini adalah komunitas perumahan mewah bagi orang kaya, penuh dengan villa dan bangunan kecil. Ye Bufan, saya menemukan rumah Wang Defu sesuai dengan nomor rumah dan membunyikan bel pintu. Segera pintu terbuka dan seorang pria paruh baya jangkung keluar. Itu adalah Wang Defu yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat. Saya belum melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Anda telah tumbuh begitu tinggi. Wang Defu menyambutnya dengan antusias, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Bufan, kamu telah menjadi seorang pemuda sekarang. Meskipun senyumnya cerah, Ye Bufan masih bisa melihat sedikit kesedihan di antara kedua alisnya. Dia membiarkan Ye Bufan masuk ke dalam rumah. Aula villa sangat luas. Selain pengasuh, ada juga seorang parubaya. Wanita itu sedang duduk di sofa. Dia adalah istri Wang Defu, Hao Hongmei. Hongmei, kemarilah, ini Xiao Fan yang kubilang padamu. Wang Defu mengambil keranjang buah dari tangan Ye Bufan dan menyerahkannya kepada pengasuh di sebelahnya, lalu berkata, saya jatuh ke air di kota Jiangnan, dan anak inilah yang menemukan saya, dia masih penyelamatku. Ye Bufan berkata dengan cepat, Paman Defu, kami adalah keluarga, kamu sopan mengatakannya. Lalu dia berkata kepada Hao Hongmei, halo, Bibi. Dibandingkan dengan antusiasme Wang Defu, Hao Hongmei jauh lebih dingin. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, duduklah. Ye Bufan tahu bahwa ekspresinya tidak terlalu tampan, tapi sepertinya itu tidak ditujukan padanya. Xiao Fan, jangan khawatir. Sesuatu terjadi di rumah baru-baru ini, dan suasana hati bibimu sedang tidak baik. Wang Defu menjelaskan, lalu menarik Ye Bufan untuk duduk di sofa. Periode waktu berikutnya agak canggung, dia terus berbicara, sementara Hao Hongmei duduk di sana dengan wajah dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat Ye Bufan sedang berbicara dengan Wang Defu, dia memikirkan bagaimana cara mengajak Paman Defu berkencan dan membatalkan pernikahannya. Tapi saat ini, Wang Defu menghela nafas dan berkata, Xiao Fan, apakah ibumu memberitahumu tentang pernikahan antara kedua anak kita? Oh, benar. Melihat Paman Defu berinisiatif untuk mengungkitnya, Ye Bufan pun agak gugup, tidak tahu sikap apa yang harus diambilnya. Mungkinkah dia benar-benar ingin memutuskan pertunangan di rumahnya? Pernikahan ini agak terburu-buru. Wang Defu menghela nafas lagi dan berkata dengan wajah berat, oke, Xiao Fan. Ayo kita batalkan pernikahan hari ini. Bagaimana menurutmu? Ah, wajahnya. Dia sangat terkejut sehingga masalah itu benar-benar di luar imajinasinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara berbicara, tetapi Paman Defu sebenarnya mengungkitnya atas inisiatifnya sendiri. Biasanya Wang Defu berinisiatif menyebutkan ciuman bayi kepada ibunya beberapa hari yang lalu mengapa dia memutuskan pertunangannya sekarang? Tepat ketika dia sedikit bingung, Hao Hongmei, yang diam, berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah pernikahan ini sudah lama diputuskan? Tidak bisa dibatalkan.
Wang Defu mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu selalu menentang pernikahan ini sebelumnya? Kamu telah berteriak untuk membatalkan pertunangan sepanjang hari, kenapa kamu tidak melepaskannya sekarang? Itu dulu. Lagi pula, aku tidak bisa mundur sekarang. Wang Defu berkata dengan wajah cemberut, ini pernikahanku akan mundur ketika saya berkata begitu. Berteriak, Wang Defu, apakah putri Anda adalah anak kandung Anda? Sekarang dia telah menjadi seperti ini, siapa yang akan Anda biarkan dia nikahi setelah Anda membatalkan pernikahan? Justru karena putri kami telah menjadi seperti sekarang. Kamu tidak bisa menipu Xiao Fan, pernikahan ini harus dibatalkan. Meskipun Ye Bufan tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa menebak sesuatu dari percakapan keduanya. Hao Hongmei menentang pernikahan ini sebelumnya, tetapi Wang Defu bersikeras melakukannya sendiri. Tapi sekarang sepertinya sesuatu terjadi pada putri mereka, jadi situasinya terbalik. Wang Defu ingin memutuskan pertunangan, tapi Hao Hongmei keberatan. Namun hal ini juga membuatnya sedikit bingung. Wang Suening baik-baik saja saat dia baru saja keluar. Mungkinkah ada kecelakaan? Saat ini, Wang Defu berteriak dengan marah, saya memiliki keputusan akhir dalam masalah ini, dan pertunangan harus diputuskan. Wang Defu, apakah Anda masih ayah kandung putri Anda? Anda melakukan segalanya demi orang luar. Hao Hongmei berteriak, masalah ini harus dibatalkan. Dengarkan aku dan kamu tidak akan pernah memutuskan pertunangan. Jika Wang Defu ingin mengatakan hal lain, Ye Bufan segera menasihatinya, Paman Defu, Bibi Hao, ayo berhenti berdebat. Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Hao Hongmei mendengus dan duduk kembali di sofa dengan wajah cemberut. Xiao Fan, banyak hal telah terjadi di rumah akhir-akhir ini. Biar ku beritahukan padamu. Wang Defu menarik Ye Bufan untuk duduk di sofa. Sejujurnya, Paman Defu bukannya melupakan asal-usulnya karena dia kaya, tapi sekarang keluarganya benar-benar jika kamu mengalami kesulitan, tidak adil jika kamu memaksakan pernikahan saat ini. Ye Bufan memikirkan kata-kata ibunya dan sepertinya keluarga Paman Defu memang sedang menghadapi kesulitan. Dia berkata, Paman Defu, ceritakan padaku apa yang terjadi. Mungkin aku bisa membantumu. Wang Defu adalah orang yang lugas dan baik hati, dan dia baik kepada keluarganya. Sekarang dia menghadapi kesulitan, dia tidak bisa duduk diam apapun yang terjadi.